Oke teman-teman, jadi pagi ini ada speaker JBL Extreme, kasusnya itu nggak bisa nyala. Dicolokin charger juga sudah dicoba tadi, nggak mau nyala, sedangkan chargernya ini padahal ada tegangannya gitu ya. Nah ini saya mau buka, cuman tadi lupa videoin. Ini jadi bukanya itu, ini pada saat rapat gitu ya, dicongkel menggunakan alat pencongkel plastik seperti ini. Nah salah satunya itu pasti bakalan kebuka kayak gini ya. Nih kalau udah kebuka kayak gini, itu kita lepas dulu baut yang ada di sini, baru bisa buka di sisi lainnya. Oke, saya akan buka dulu. Jadi teman-teman, setelah kita buka, ini kita lihat speakernya ada pecok satu. Padahal kalau buka itu tidak ada menyentuh speaker ini ya. Ini nggak tahu nanti bisa dibalikin apa enggak. Takutnya malah tambah pecok dia. Yang jelas mungkin sudah pernah dibuka mungkin ya. Karena nggak mungkin, covernya ini kan keras. Nggak mungkin ketusuk gitu sampai pecok, nggak mungkin kayak. Oke, jadi kita mau buka dulu, kayaknya kanan dan kirinya, ini pasif bassnya. Ini kita mau buka dulu, bautnya ada di pinggir-pinggirnya ya, ada banyak. Kita buka dulu. Nah teman-teman, sudah dibuka, dan mungkin yang pertama kita perhatikan adalah konektor baterainya. Itu copot nggak dia? Nih ya, konektor baterainya itu yang di dalam nggak copot teman-teman ya, cuman agak kurang masuk aja. Enggak sih, tekak sudah. Tekak tuh apa sih? Kencang sudah. Ini kabel baterainya berarti ada di luar sini. Ini harus dibuka juga. Saya kira seperti di video sebelumnya, cuma konektor baterai lepas. Ternyata enggak sesimpel itu. Kita bongkar lagi dan kita ukur mungkin tegangan baterainya gitu ya. Nah teman-teman, setelah dibuka, ini dia baterainya. Baterainya tidak dalam kondisi kembung atau rusak. Lalu kita tes tegangannya. Di sini tegangannya kalau kita ukur seharusnya dia 8,4, tapi ini 7,9 ya, maksudnya tidak full ya, bukannya rusak tapi tidak full, karena ya ininya sendiri juga dicas nggak ada nyala sama sekali gitu ya. Jadi kita coba bongkar lebih dalam lagi untuk melanjutkan troubleshootingnya. Nah teman-teman, ini dia, kita sudah lepaskan mesinnya dengan cukup susah payah ya. Memang agak susah sih nyopotin mainboardnya gitu ya. Ini pendingin untuk amplifiernya saya copot juga, biar komponen lainnya itu gampang dilihat dan gampang dijangkau. Seperti ini dia. Dan kalau dilihat komponennya nggak ada yang meledak. Oh, baru aja bilang nggak ada yang meledak. Ini serius, ternyata ada IC yang meledak di sini teman-teman ya. Ini adalah IC PCM, bukan ya? Ini siapa sih? RL116, coba kita lihat dulu. Oke, ternyata IC RL116 itu adalah IC low voltage 16 bit I2C SM bus low power IO expander. Oke, berarti dia adalah IO expander, dan ini adalah pinnya ya. Nah mungkin banyak teman-teman yang nanya gitu ya, di mana sih beli komponen-komponen kayak gini? Tinggal ketik aja RL116 jual, biarkan Google sisanya. Oke, di Tokopedia ada, Tokopedia. Kok celana dalam wanita? bukan. Kaos
Ternyata IC-nya tidak ada yang jual di Indonesia, teman-teman. Ini beneran nggak? Loh, celana dalam wanita, bukan. Ini dia, di luar negeri baru ada. Tapi memang kalau di sini ya, Alibaba ini kadang gambarnya nggak sesuai dengan ininya ya. Nggak sesuai dengan IC yang kita cari gitu. Mungkin kita cari di belanja, tidak ada ketemu. Isi, mungkin sih tulisan IC depannya. Nggak ada juga. Ini semuanya IC beda-beda. Tidak ada yang tipenya sama. Nggak ada. Coba digambar deh. Nah, kalau gambar ada, ini dia. Ini aja ada satu, nggak ada lagi. Coba kita klik. Ini ada 147.000 satu. 150.000 ternyata, teman-teman. Cukup mahal. Ini memang sih bebas ongkir, tapi nanti sampai di Indonesia kena pajak lagi ya. Jadi harganya nggak fix di 150.000. Dan ini pengirimannya biasanya 1 bulan. Ya, jadi kita harus pikir-pikir dulu mau perbaikin atau enggak nih. Coba kita akan ukur dulu kapasitor terdekat dari IC ini ya. IC ini kan terbakar, pecah gitu ya. Kita coba ukur. Nanti kalau ada suara bipnya, berarti dia konslet. Kayak gini ya. Jadi kalau dikonsletin gitu, dia ada bunyi. Kita coba. Kapasitor sini. Nah, baru kapasitor terdekat di IC-nya aja udah terdengar konslet ya. Jadi saya mau coba untuk cabut IC-nya dulu. Kalau dicabut kan ada 2 nih, sama. Dicabut 1 bisa ngilangin konsletnya nggak? Kita cabut dulu. Dia mau nasi ya? Bawa Bakso. bakso apa? Herman. Bakso Hermes. Herman Kardon. Bakso Hermes tuh loh. Mantap. Mana lagi video ini ya? Aku ngomong kok. Nanti sih. Jangankan berteriak, berbisik pun kami dengar. Dengar nggak coba? Teman-teman, kita udah copot. Terus kita ukur apakah kita ukur apakah masih konslet setelah IC-nya dicabut. Masih ternyata. Berarti ada teman-teman, karena masih short atau konslet gitu ya. Kita coba, ini tadi sudah dicabut tetap konslet. Dan kita tetap ukur di sini tadi masih ada hambatan. Kita akan coba untuk copot IC ini ya. Ini kodek ADC. Kita akan coba cabut. Oke teman-teman, ternyata setelah dicopot IC kodek ini 7755EN, itu konsletnya atau shortnya sudah hilang ya. Kita sudah berhasil menemukan
penyebab dari dia mati totalnya, yaitu ada 2 IC yang konslet. Tapi masalahnya kedua IC ini nggak dijual di Indonesia. Nah itu jadi masalah juga sih. Kalau dipesan di luar sudah pasti biayanya mahal dan juga pengirimannya lama banget. Kalau dicari di sini itu harus kanibalan gitu ya, harus ada perangkat audio yang menggunakan IC ini di mainboardnya. Jadi mungkin vlog hari ini macet sampai di sini karena saya tidak ada spare partnya, dan IC itu juga nggak bisa diganti dengan IC lain ya, karena dia memiliki fungsi yang spesifik. Ini adalah codec. Di sana juga ada apa ya, macam-macam. Ada noise reduction gitu kayaknya ini yang codec ini. Terus yang ini untuk I/O expander yang saya lihat itu ke panel kontrol di depan. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan vlognya macet sampai di sini. Semoga apa yang dilakukan kegiatan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Nanti kalau ada, seandainya ada IC kanibalan, itu diupdate lagi vlognya. Oke, sampai jumpa. Oke teman-teman, karena yang rusak ini adalah IC audio dan juga IC expander I/O untuk ke apa namanya nih, ke lampu chargernya. Ini saya tebak speakernya bisa nyala, cuman dia ngecharge-nya bisa, cuman nampilin indikator charger dia nggak bisa. Kita coba teman-teman ya. Ya, speakernya bisa bernyanyi. Speakernya bisa menyala, cuman dia nggak ada suaranya, ya. Terus kalau kita coba charger, kita coba charge dia, sebentar. Nah ini indikator baterainya tidak ada menyala. Tapi saya tebak dia sudah bisa mengisi, cuma saja karena IC audionya rusak, dia tidak ada suara, tidak ada keluar suara dia. Ini IC codec. Terus yang ini adalah IC I/O, expander I/O ke lampu indikator chargernya di sini. Ya. Jadi karena rusak IC-nya dia nggak ada nampilin apa-apa. Dan karena IC codec rusak, dia tidak ada suara pada saat kita matikan. Dan juga kita hidupkan, gitu nggak ada ya, nggak ada. Apakah masih bisa diperbaikin? Bisa aja kalau kita nggak pakai sistem JBL-nya, jadi power ampli-nya masih menyala. Terus kita pasangin mungkin Bluetooth, modul Bluetooth gitu ya, bisa aja dia menyala, cuman kurang nendang karena nggak pakai IC codec ini. Nah ini yang bikin dia suaranya nendang apa ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.